Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fazil Hadim, saya dari kelas biologi B. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah di FG, yaitu menerangkan tentang puasa sunnah dan puasa wajib. Di sini saya akan share screen. Baik, pertama-tama kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin, di mana kita diberi kesehatan, nikmat dunia dan nikmat kesehatan. Langsung saja, pertama kita akan membahas tentang puasa sunnah dan wajib. Sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, yang pertama memang puasa sunnah, dalam artian puasa itu sendiri masih belum diketahui apa itu puasa dan apa output yang akan diberikan kepada kita dalam melaksanakan puasa tersebut. Rata-rata teman-teman mahasiswa, teman-teman yang lain itu masih intinya pokok dia puasa, tidak mengerti apa itu eh, output yang diberikan kepada dia perihal puasa. Baik, langsung saja saya akan langsung saja menerangkan. Nah, yang pertama adalah eh, puasa sendiri adalah menahan diri dari makan dan minum atau menahan diri dari kebatilan. Dalam artian puasa merupakan menahan diri dari makan, minum, atau menahan diri dari kebatilan, mulai dari subuh sampai dengan maghrib. Yang masih belum diketahui daripada teman-teman, yaitu menahan diri dari kebatilan itu yang bagaimana. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa puasa dalam menahan kebatilan, yaitu menahan apa yang dia inginkan pada saat itu, apa yang dia eh, ingin, apakah itu membicarakan temannya, apakah itu rasan-rasan kalau dalam bahasa Jawa. Terus yaitu puasa berasal dari bahasa Arab saumun yang berarti menahan. Puasa tidak hanya menahan diri dari makan, tapi juga bicara, mendengar, melihat, bahkan pikiran dalam hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa. Di samping itu, puasa itu tidak hanya makan atau tidak hanya tidak makan, tidak minum, tetapi juga dalam kitab itu disebutkan bahwa puasa yang sesungguhnya adalah menjaga bicara, dalam artian tidak bicara kotor, tidak bicara hal-hal yang tidak penting, semisal rasan-rasan kalau dalam bahasa Jawa, atau mendengar teman-teman yang lagi rasan-rasan itu juga eh, ada sangkut pautnya dengan puasa yang sebenarnya dalam Islam. Dan melihat dalam artian ini adalah melihat semisal melihat hal-hal yang subjeknya itu lebih ke eh, keharuman, seperti apa ya, seperti melihat video-video yang tidak perlu dilihat gitu. Bahkan pikiran dalam hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa. Bahkan pikiran juga dapat merusak tatanan puasa kita pada saat kita puasa. Jadi pada intinya puasa itu tidak hanya makan atau minum dan segalanya, tapi juga menjaga hal-hal yang eh, dapat merusak ibadah puasa. Jadi pikiran itu memang harus eh, lillahi ta'ala gitu. Pikiran harus tidak, oh aku puasa jadi ndak puasa tidak apa ya, puasa tidak seremeh itu. Jadi puasa yang memang betul-betul puasa yaitu adalah melakukan atau melaksanakan dengan lillahi ta'ala.
bahkan pikiran dalam hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa. Yang selanjutnya yaitu puasa wajib. Yang pertama puasa wajib. Apa itu puasa wajib? Yaitu puasa wajib adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi seluruh umat Islam, baik laki-laki atau perempuan. Bagi umat Islam yang sudah memenuhi syarat tapi tidak melakukannya, Allah akan dosa yang besar kepadanya. Jadi yang pertama adalah puasa. Itu mekanismenya puasa ada dua. Yang pertama puasa wajib dan yang kedua puasa sunnah. Yang pertama adalah puasa wajib yang akan aku sampaikan lebih detailnya, yaitu puasa wajib di mana seorang muslim yang sudah balik itu wajib melakukan puasa. Puasa yang bagaimana? Puasa wajib itu puasa yang bagaimana? Apabila dikerjakan dia mendapat pahala, apabila ditinggalkan dia mendapatkan dosa. Jadi teman-teman bisa membedakan puasa wajib dan puasa sunnah. Rata-rata teman sekarang itu melakukan yang sunnah tanpa melakukan yang wajib dengan alasan yang sunnah sudah menjadi kultur dari atas-atasan gitu. Kalau akan apa saja puasa wajib, lanjut saja kita sama puasa wajib. Apa saja? Yang pertama adalah puasa nazar. Adalah puasa yang dilakukan oleh orang yang pernah mengucapkan nazar untuk melakukan puasa jika yang diinginkannya menjadi kenyataan. Seperti halnya puasa nazar adalah puasa wajib bagi orang seumpama ada orang melihat sepak bola Indonesia versus Thailand seumpama saya nazar kalau Indonesia kalah saya akan lari dari Aceh sampai Papua. Dia nazar sebelum kick off dimulai. Akhirnya Indonesia menang dan akhirnya dia harus melakukan nazar yang dilakukan yang diucapkannya sebelum kick off tadi. Jadi intinya puasa nazar ini adalah melaksanakan hal yang diucapkan sebelum kejadian. Jadi gitu. Selanjutnya yaitu puasa Ramadan. Apa puasa Ramadan? Puasa Ramadan adalah puasa wajib yang Allah perintahkan pada bulan Ramadan. Jadi puasa Ramadan ini memang puasa wajib yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam. Apalagi apalagi sudah balik gitu. Jadi pada intinya puasa puasa Ramadan ini memang sudah menjadi kultur yang sudah dominan di Indonesia. Mayoritas memang puasa Ramadan, puasa wajib ini rata-rata teman-teman itu masih mengerti perihal puasa Ramadan. Oh puasa wajib, oh cuma puasa Ramadan. Jadi pengertian itu harus dikaitkan dengan pengertian yang lain gitu. Selanjutnya yaitu puasa kafarat. Apa puasa kafarat? Puasa kafarat adalah puasa yang dilakukan untuk menutupi atau menebus dosa-dosa yang telah dengan sengaja dilakukan. Dalam artian puasa kafarat ini semisal ada puasa Ramadan, dia tidak puasa, dia wajib puasa kafarat setelah gitu. Jadi dilakukan untuk menutupi atau menebus dosa-dosa yang telah sengaja dilakukan. Selanjutnya yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah, apa itu puasa sunnah? Memang puasa sunnah adalah puasa yang dilakukan atau dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW di luar puasa wajib. Puasa sunnah ada beberapa macam. Di antaranya puasa Senin, puasa Kamis, puasa 6 hari, bulan Syawal, puasa Daud, puasa hari Arafah, puasa hari Tarwiyah, puasa 9 hari pertama di bulan Zulhijjah, puasa Tasu'a, puasa Asyura, puasa bulan-bulan yang dimuliakan, puasa tengah bulan, puasa bulan Sya'ban, dan puasa bulan Rajab. Garis besarnya puasa sunnah adalah puasa yang disunahkan. Artinya apa? Disunahkan berarti jika dia melakukan dia mendapat pahala, jika tidak dilakukan dia tidak mendapat apa-apa. Gitu. Tidak dosa, tidak pahala. Gitu. Apa saja puasa sunnah? Yang pertama adalah puasa 6 hari di bulan Syawal, baik dilakukan secara berurutan ataupun tidak. Keutamaan puasa Ramadan yang diiringi puasa Syawal ialah seperti orang yang puasa selama setahun. Jadi ibaratnya orang yang puasa pada puasa eh, keutamaan orang yang puasa dalam 6 hari di bulan Syawal itu ada sangkut pautnya dengan orang yang puasa pada bulan Ramadan. Artinya jika dia melakukan puasa 6
hari pada bulan Syawal, dia sama saja seperti puasa selama 1 tahun. Jadi daripada kita selama 1 tahun, puasa selama 1 tahun, lebih baik kita puasa pada bulan Syawal, 6 hari pada bulan Syawal, dan puasa Ramadan. Gitu. Selanjutnya yaitu puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang dimaksud adalah puasa di 9 hari yang pertama dari bulan ini tidak termasuk hari yang ke-10, karena hari ke-10 adalah hari raya kurban yang diharamkan untuk berpuasa. Jadi teman-teman, salah satu puasa sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi sangat dianjurkan pada bulan Dzulhijjah, kecuali pada hari yang ke-10, soalnya hari yang ke-10 adalah eh, hari yang diharamkan untuk puasa 3 hari itu hari tasyrik. Selanjutnya yaitu puasa Muharram. Apa itu puasa Muharram? Yaitu puasa pada bulan Muharram, terutama pada hari Asyura. Keutamanya adalah bahwa puasa di bulan ini adalah puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan. Jadi puasa pada bulan Muharram ini keutamaannya itu nomor 2 setelah puasa Ramadan. Jadi teman-teman yang kadang belum puasa dianjurkan untuk puasa pada bulan ini. Soalnya keutamaannya itu nomor 2 setelah bulan Ramadan. Selanjutnya itu puasa hari Arafah. Apa itu? Yaitu puasa pada hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Utamanya apa? Utamanya adalah akan dihapuskan dosa-dosa pada tahun lalu dan dosa-dosa tahun yang akan datang. Jadi, puasa hari Arafah itu sangat dianjurkan dan sangat penting buat kita. Artinya apa? Pada puasa Arafah ini, keutamanya dihapuskan dosa-dosa sebelumnya dan dihapuskan dosa-dosa pada tahun yang akan datang. Jadi, dosa-dosa kita sebelumnya jika kita melakukan puasa, dosa-dosa tersebut akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa yang akan datang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita melakukan puasa hari Arafah. Tapi eh, tapi jangan salah berpikir kalau kita puasa Arafah nanti kita akan setelah puasa Arafah nanti kita akan melakukan dosa. Tidak sebegitu tidak sebegitu konsepnya. Tetapi kita apa ya? Kita yang namanya manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Tidak. Jadi kita apa jaga-jaga gitu. Jadi tidak semena-mena kita sudah puasa Arafah, setelahnya itu kita melakukan dosa. Tidak seperti itu konsepnya. Selanjutnya yaitu puasa Asyura. Hari Asyura adalah hari ke-10 dari bulan Muharram. Selanjutnya yaitu puasa Sya'ban. Apa itu puasa Sya'ban? Sya'ban adalah disunahkan memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Keutamanya apa? Bulan ini adalah bulan di mana semua amal diangkat kepada Rabb semesta alam. Artinya apa? Apabila kita puasa pada bulan Sya'ban, apabila kita banyak memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban, kita dapat kita doa kita, keinginan kita itu gampang terangkat oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya doa kita gampang terkabulkan. Gitu teman-teman. Jadi puasa ini sangat ada sangkut pautnya dengan keinginan kita. Jadi apabila kita semisal kita ingin kuliah, kita ingin mobil semisal, ya kita silakan puasa bulan Sya'ban. Karena apa? Karena pada bulan ini, bulan dia mana semua amal diangkat kepada Rabb semesta alam. Itu selanjutnya adalah puasa Senin dan Kamis, puasa pada hari Senin dan Kamis. Di lingkup dari saya sendiri pernah mendengar dari kiai saya bahwa puasa Senin Kamis ini adalah puasa yang kalau dalam bahasa Jawa itu apa ya? eh, Puasa nirakati awak. Jadi puasa pada Senin Kamis ini memang dianjurkan. Karena apa? Karena ya memang eh, dulu saya di pondok juga eh, pernah diamanai oleh yai saya. Le, sini le, puasa Senin Kamis le, lek ingin urip memulya. Jadi
Saya pernah diutus oleh yai guru saya itu suruh puasa Senin Kamis agar apa? Agar apa yai? Agar hidupmu itu bahagia. Jadi memang betul. Setelah saya dua dua bulan 3 bulan itu tidak puasa, ya memang betul apa kata ya itu memang betul. Memang puasa Senin Kamis ini sudah menjadi kultur di agama kita gitu. Jadi selanjutnya ya itu puasa pada bulan haram. Apa itu? Puasa Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab dan untuk memperbanyak amal ibadah termasuk ibadah puasa. Ada sangkutnya dengan yang tadi tak jelaskan. Selanjutnya itu puasa Daud, yaitu puasa sehari dan tidak puasa sehari. Kemudian puasa sehari dan tidak puasa sehari. Jadi puasa Daud itu adalah puasa yang puasanya itu loncat-loncat. Jadi Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtu tidak. Gitu. Terus selanjutnya gitu. Jadi puasa Daud itu memang puasa yang belenjat kalau dalam bahasa Jawa itu meloncat-meloncat gitu. Nah, ini ada beberapa hal-hal yang boleh atau boleh tidak berpuasa. Orang-orang bagaimana yang tidak boleh untuk tidak berpuasa, terutama puasa-puasa wajib. Menurut ulama fikih terdapat beberapa uzur yang membolehkan berbuka atau tidak berpuasa di antaranya. Uzur dalam artian uzur kita bisa mencerna kata uzur, yaitu uzur itu memang eh, apa ya, keadaan yang memaksa kita, keadaan yang memang urgent, keadaan yang memang kita kalau tidak begini kita akan nah gitu. Jadi uzur itu memang apa ya, sudah ada kodratnya gitu. Jadi uzur ini memang kita bisa kita hindari. Yang pertama orang sakit ini boleh tidak berpuasa dengan tanda kutip, dia harus jika sudah sembuh dia harus membayar puasa-puasa yang dia tidak puasa saat dia sakit gitu. Jadi Islam itu memang agama yang rahmatan lil alamin atau agama yang enak gitu. Jadi kita hal yang wajib, hal yang sunnah, hal-hal yang diwajibkan pada Islam itu memang ada batasannya. Semisal sholat, kita sholat berdiri. Islam memperbolehkan sholat duduk kalau kita sakit. Kita tidak bisa duduk. Islam memperbolehkan untuk sholat tidur. Dalam artian bukan tidur, tapi berbaring. Loh, sampai segitu Islam mempermudah sholat. Apalagi kita yang tidak, apalagi kita tidak sakit, kita tidak sholat. Gimana dengan ini gitu? Sebegitu pentingnya sholat dalam Islam. Yang selanjutnya yaitu musafir. Musafir ini adalah orang yang melakukan perjalanan jauh. Jadi boleh tak berpuasa karena memang perjalanan jauh ini juga menggunakan tenaga yang itu bisa menguras energi kita. Yang selanjutnya itu orang tua lanjut usia. Apa itu orang tua lanjut usia? Orang tua lanjut usia ini memang sudah tidak kuat untuk berpuasa. Kalau kuat ya gak apa-apa gitu. Tapi dianjurkan tidak berpuasa soalnya ya memang energi dalam tubuh, organ-organ dalam tubuh ini kalau sudah lanjut usia itu sudah tidak sudah langsung membutuhkan gitu, energi-energi masuk. Selanjutnya itu wanita hamil. Wanita hamil ini tidak apa-apa tidak berpuasa soalnya ya memang dia sedang hamil, dia sedang mengandung. Terus yang selanjutnya wanita haid dan nifas. Apa itu wanita haid dan nifas? Yaitu wanita yang sedang haid dan yang sedang nifas. Jadi wanita haid dan sedang nifas haram hukumnya untuk berpuasa. Selanjutnya yaitu medan perang. Jadi orang yang tidak diperbolehkan untuk tidak puasa adalah orang yang melakukan medan perang.
Jadi orang yang sedang perang itu boleh tidak berpuasa karena juga memang kembali lagi kepada yang atas-atas tadinya memang urgensinya yaitu memang kita membutuhkan energi gitu. Selanjutnya itu dalam keadaan haus dan lapar yang bersangat. Nah, ini ada sangkut pautnya juga dengan orang musafir atau di dalam medan perang. Semisal kita ada di gua, kita tidak ada makanan, kita tidak ada tidak ada membawa bekal, tidak membawa uang, tidak membawa apapun, kita ada air, kita sudah puasa dari pagi, itu nggak apa-apa kita melakukan tidak puasa gitu. Soalnya ya memang kebutuhan gitu. Kalau tidak makan atau tidak minum, saya sudah semaput gitu, apa pingsan gitu. Mengapa adalah pemaksaan? Pemaksaan ini dalam artian pemaksaan itu apabila kita diculik gitu, dipaksa untuk makan mungkin gitu. Culik masuk makan, kita kalau nggak makan kita mau dibunuh. Misal kita makan aja nggak apa-apa. Apa ya? Urgensi keadaan mungkin gitu. Selanjutnya yaitu firman Allah dalam Al-Quran yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Shadaqallahul adzim. Jadi memang sebelum kita itu sudah ada orang-orang sebelum kita itu memang sudah dianjurkan untuk berpuasa dianjurkan untuk berpuasa. Artinya apa? Untuk memperkuat kita, untuk memperkuat iman kita bahwa memang sebelum kita itu sudah dianjurkan untuk berpuasa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, perlu kita ketahui bahwa perintah puasa sudah berlaku pada orang sebelum kita, sedangkan tujuan kita berpuasa agar kita bertakwa kepada Allah. Puasa merupakan tempat pembinaan bagi setiap muslim. Untuk apa? Untuk membina dirinya, di mana masing-masing mengerjakan amalan yang dapat memperbaiki jiwa, meninggikan derajat, memotivasi untuk mendapatkan hal-hal yang terpuji, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak pikiran. Juga memperkuat kemauan, meluruskan kehendak, memperbaiki fisik, menyembuhkan penyakit, serta mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dari sini bisa kita garis bawahi bahwasannya berpuasa adalah salah satu perilaku kita untuk mendekatkan diri atau bertakwa kepada Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Menjauhi larangan-larangan Allah dalam artian apa? Menjauhi apa? eh, Hal-hal yang tercela, hal-hal yang kita untuk menjadi orang tertinggi, menjauhi kita untuk kemauan menjadi orang yang sombong, menjauhkan kita dari hati yang tercela, menjauhkan kita dari kata-kata yang jorok, menjauhkan kita dari pergaulan-pergaulan bebas, menjauhkan kita dari zina, menjauhkan kita dari perkara-perkara nahi munkar, menjauhkan kita dari lingkungan-lingkungan yang memang sekarang sudah berbeda dengan kemarin. Menjauhkan kita dari sifat-sifat tadabbur, takabur, riya, ujub. Jadi memang puasa itu sangat dianjurkan. Dalam bab puasa ini memang penting untuk diketahui dari setiap orang, terutama saya, dan kepada seluruh orang yang melihat video saya ini. Bahwasannya puasa bukanlah saya puasa sudah, tapi apa? Tapi kita meninggalkan hal-hal yang dapat menumbuhkan dosa.
Jadi artinya kita sebagai orang Islam yang notabene mahasiswa di Universitas Islam Negeri Malang, Maulana Malik Ibrahim Malang, yang notabene itu sudah Islam. Jadi alangkah baiknya kita untuk bertakwa kepada Allah, melakukan apa yang diwajibkan dan menjauhi apa yang dilarang. Selanjutnya yaitu, sudahkah kita puasa? Memang setiap manusia, setiap individu ke individu yang lain tidak bisa kita samakan. Jadi berbicara tentang kebaikan itu hal yang sensitif. Artinya apa? Kita puasa, teman kita puasa. Ayo kita puasa, kita ajak teman kita untuk berpuasa. Ayo kita puasa, dia berpuasa. Belum tentu kita besok puasa. Soalnya memang apa? Soalnya memang kalau kita mencari kesalahan itu tidak ada hentinya. Kalau kita mencari kesalahan orang itu tidak ada selesainya. Mencari kesalahan diri sendiri kita ada selesainya. Jadi intinya apa? Jadi kita untuk ikhtiar untuk menjadi orang baik, ikhtiar untuk menjadi orang yang baik, bukan orang yang terbaik, tapi orang yang baik. Sudah cukup. Tidak menjadi orang yang muluk-muluk. Jadi kita puasa, oh saya puasa. Jadi tidak seperti itu puasa. Puasa itu menahan. Artinya apa? Menahan dari semua perkara kebatilan. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan perkataan atau yang dapat menyinggung hati-hati saudara, kami mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, mohon untuk mengingatkan saya agar saya eh, kembali belajar, kembali mengeruk ilmu itu dan kembali untuk belajar bersama-sama untuk menjadi orang yang lebih baik, baik bersama, baik untuk warga, baik untuk manusia, baik untuk semuanya. Jadi cukup segitu eh, pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.